Pak Musa. Selamat pagi Pak. Iya, gimana kabarnya Pak? Baik-baik dan luar biasa. Oh, haleluya. Orang kalau sudah berjumpa Tuhan Yesus berbeda teman-teman ya. Dari wajahnya saja terpancar kasih Tuhan, terpancar kemuliaan, terpancar sesuatu yang membuat orang lain melihat itu ada sukacita, ada kedamaian. Tapi kalau wajah sangar, wajah hidup dengan kebencian, wajah hidup dengan marah-marah, hidup dengan emosional, dan terus dengan kebrutalan, nah itu membuat orang lain juga takut, ya. Tapi kita melihat bagaimana narasumber ini sudah diubahkan Tuhan. Oke, Pak Musa, terima kasih dulu nih, Bapak sudah mau berbagi dengan teman-teman, dan setiap kesaksian itu akan menguatkan, membangkitkan, dan juga sekaligus menyadarkan, Pak, bagi banyak orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tadinya mereka mungkin tidak mengerti tentang Tuhan Yesus, lewat kesaksian-kesaksian yang Bapak akan bagikan kepada mereka, itu akan membuat satu perubahan di dalam hidup mereka. Nah, pada kesempatan ini Bapak mungkin bisa ceritakan dulu, Bapak punya perjalanan iman dulu waktu masih di Muslim itu seperti apa Pak? Bapak punya kegiatan misalnya sholat atau apa gitu loh, puasa atau dan lain-lain. Silakan Pak. Ya. Saya berterima kasih dulu kepada Pak Yusuf. Ini bukan suatu kebetulan karena saya tidak kenal Pak Yusuf ya sebelumnya, tiba-tiba ketemu aja. Dan ngobrol-ngobrol, akhirnya kita bisa sampaikan acara ini ya. Puji Tuhan. Nah, Pak Yusuf seperti ini, saya akan sampaikan. Ini adalah pengalaman pribadi saya Pak Yusuf. Bukan pribadi orang lain atau bukan catatan orang lain, tetapi ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya ini dilahirkan dalam satu keluarga yang betul-betul orang taat ya, di keluarga yang taat. Dan bahkan keluarga kami itu keluarga yang terkenal di kampung itu. Ya, sehingga taat tapi bukan fanatik ya, taat aja. Ya, jadi terkenal. Sehingga kepada anak-anaknya pasti mengajarkan sesuatu seperti apa yang sesuai dengan pengalaman orang tua itu. Jadi untuk taat, orang bisa taat itu mesti ada yang dipegang. Betul. Nah, ajaran yang dipegang oleh orang tua saya sampai orang tua saya menjadi orang yang baik, yang taat itu adalah agama. Agama. Ya, agama lama saya dulu. Sehingga bapak saya, orang tua saya atau bapak ibu saya itu mengajarkan ketaatan kepada semua anak-anaknya. Tapi tidak mengarahkan ke dalam satu ajaran yang radikal. Kamu harus melakukan sebuah kebaikan kepada siapapun berdasarkan agama yang bapak atau ibu bisa sampaikan kepada kamu. Sehingga pada saat saya masih ada bersama-sama dengan orang tua ya, saya tentunya adalah seorang yang taat beragama. Taat beragama, lakukan sholat, puasa, waktunya puasa, dan bahkan biasanya orang tua memberitahukan bahwa tengah malam kalau sebelum tidur coba berdoa, lakukan ibadah ini atau sholat ini. Kami lakukan semua ibadah, dan bahkan kami sampai kepada remaja, pemuda itu kami sudah dalam satu kelompok musola. Di kampung kami belum ada masjid pada saat itu. Musola yang cukup kecil dilayani oleh seorang ustadz. Nah, kami sudah diberi jatah setiap maghrib itu, dan ada pemuda ini setiap maghrib kamu ya adzan ya. Dan sudah bagi tugas. Terus nanti kalau isya ada yang lain. Itu kami lakukan secara rutin. Tapi ini Pak Yusuf yang menjadi Sorry Pak, di dalam pengertian Bapak waktu masih di agama yang lama, kalau melakukan sholat dan seperti itu, apa manfaat buat yang melakukannya? Oke, Pak Yusuf, ini yang sebetulnya ingin saya ceritakan. Seperti yang disampaikan oleh orang tua saya, kamu mesti harus taat melakukan syariat-syariat agama supaya nanti kamu bisa, kalau kamu punya atau mau melakukan sebuah kebaikan ada dasarnya. Nah,
ketika saya melakukan kebaikan atau apapun sesuai dengan syariat agama, itu sebetulnya tersirat di dalam pikiran dan hati saya itu, ternyata saya melakukan segala sesuatu ini hanya karena untuk melakukan supaya saya tidak mendapatkan istilahnya hukuman atau kutukan. Ya mungkin dari waktu itu tidak langsung kutukan Tuhan, tidak mendapat berkat Tuhan, tidak mendapatkan hidayahnya Tuhan, bukan itu Pak, tapi melakukan segala sesuatu ini karena disertai dengan rasa takut. Ya, nanti kalau aku tidak sholat ini, jangan-jangan mendapatkan hukuman. Saya tidak melakukan ini, saya mendapatkan hukuman. Saya tidak melakukan, ada sanksinya. Jadi semua yang saya lakukan, baik itu sholat, itu puasa, itu sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah tengah malam, itu sepertinya untuk saya mendapatkan sesuatu, ya, untuk perkenanan. Kalau saya tidak melakukan sesuatu, tidak berkenan hidup saya di mata Tuhan, hadapan Tuhan. Itu Pak Yusuf. Jadi pengertian saya melakukan segala sesuatu sebagai syariat agama itu untuk mendapatkan sesuatu karena hidup saya yang berdosa ini supaya berkenan di hadapan Tuhan dengan cara melakukan sesuatu. Dengan cara melakukan syariat-syariat itu. Iya. Jadi dengan kondisi seperti itu, Bapak justru merasa diarahkan kepada ketakutan. Iya, betul. Jadi hidup semakin penuh dengan ketakutan, begitu. Betul, ya. Dan bagaimana Bapak sampai ada satu keputusan yang berbeda? Karena Bapak kan mengalami rasa takut setiap kali ini, takut ini, takut itu, gitu loh. Kalau tidak lakukan ini. Nah, terus Bapak memiliki satu keputusan berbeda atau untuk bisa sampai mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa, Pak? Ya, saya sampaikan kesaksian ini secara kronologisnya seperti ini. Nah, ketika saya sudah sampaikan sesuatu, ya, oke, teman-teman, ini ada gangguan suara, kita maksimalkan dulu sebentar ya, teman-teman ya. Oke, ini karena suara dari Pak Musa ini, mohon maaf. Ya. Ya, sebentar ya teman-teman ya, ini sinyal agak kurang ini ya, terus kemudian suaranya juga agak sedikit terganggu. Ya, jadi memang di dalam perjalanan hidup kita ya, kita perlu kehati-hatian teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita tidak hati-hati, akhirnya hal-hal yang selama ini mungkin bisa membahayakan hidup kita, tetapi karena ketidakpedulian kita, karena kemasabodohan kita, karena juga ada sebagian besar orang yang terus merasa sudah benar, ya, merasa apa yang mereka pahami, apa yang mereka jalani, apa yang mereka yakini, mereka merasa itu sudah suatu hal yang luar biasa, ya. Tetapi kalau kita mau sedikit mempelajari lebih sungguh-sungguh, mengoreksi lebih sungguh-sungguh, maka nanti kita akan bisa menjadi lebih cerdas, lebih luar biasa, menjadi lebih terang nanti. Ya, artinya kita bisa mendapatkan satu hal yang jauh lebih sempurna daripada kita hanya istilahnya mengabaikan. Nah, apa yang akan dibagikan Pak Musa ini tentu itu menjadi satu pencerahan buat banyak orang. Sorry, Pak. Ya. Oke. Coba tes suara dulu, Pak. Tes suara. Tes. Oke. Baik, teman-teman, ini suaranya sudah bagus. Oke. Pak Musa, bisa dilanjutkan tadi bagaimana Bapak sampai melakukan? Iya, oke. Oke, saya akan lanjutkan teman-teman. Saya melakukan semua syariah agama saya dulu itu karena rasa takut.
takut mendapatkan hukuman kalau tidak melakukan, takut mendapatkan sanksi-sanksi tertentu kalau tidak melakukannya. Nah, ketika pada akhirnya sampai saya itu berpikir, apakah mungkin ya apa yang saya lakukan ini bisa menghapus rasa takut itu, terutama dasarnya adalah dosa-dosa saya yang terlebih dahulu, Pak. Ya, dosa-dosa saya yang lebih dulu itu, apakah bisa saya menghapus dosa saya itu dari ibadah misalnya, dari sholat misalnya. Apakah saya bisa menghapus dosa saya dari puasa saya selama ini? Apakah saya bisa menghapus dosa-dosa saya melalui sholat-sholat sunnah yang saya lakukan di tengah malam itu? Ya, itu semakin kesini itu semakin membawa apa mungkin gitu, sehingga ya saya belum mengerti apa-apa, sehingga saya lakukan saja secara rutin. Secara rutin saya lakukan saja, dan bahkan saya adalah orang yang setia, orang yang disiplin melakukan semua aktivitas-aktivitas yang itu menjadi sebuah instruksi dari orang tua. Saya sangat-sangat menghormati orang tua, saya sangat-sangat disiplin di dalam melakukan apa yang sudah diajarkan oleh orang tua, dan bahkan yang diajarkan pemimpin di dalam musola itu saya akan sudah lakukan dengan kesetiaan, Pak. Dengan sungguh-sungguh. Iya, dengan sungguh-sungguh. Artinya Muslim yang taat. Iya, taat. Walaupun saya bukan radikal ya, Pak, tapi saya taat. Taat menjalankan. Itu yang baik, Pak. Artinya taat tapi tidak radikal. Nah, kalau radikal itu kan ekstrim, Pak. Cenderung merugikan orang lain gitu. Karena hal-hal seperti itu kan tidak bisa artinya dihadirkan di dalam kepluralitasan, kemajemukan. Karena bangsa kita ini kan majemuk, Pak. Justru kehidupan yang Bapak jalani itu yang memang artinya sangat pas dengan kemajemukan bangsa kita gitu. Oke. Terus tentu Bapak menjalankan itu, Bapak selain ada rasa ketakutan, tentu yang Bapak pahami juga tentu ada manfaatnya kan, misalnya pahala. Iya, nah, pasti. Itu Bapak bisa ceritakan nggak? Iya. Silakan. Selain rasa takut itu, walaupun merasa takut, tapi saya terus jalankan secara rutin tadi, secara rutin, secara disiplin, secara baik, dan bahkan melakukan hal-hal yang lain di luar syariat-syariat dalam kebaikan. Untuk apa? Ya mungkin bisa mendapatkan pujian, bisa mendapatkan kehormatan dari yang lain. Namun yang terpenting adalah tadi saya membangun diri saya sendiri. Tidak artinya tidak mempedulikan orang lain. Ya, pokoknya yang penting apa yang saya lakukan ini adalah berkenan kepada Tuhan dan tidak mendapatkan celah di mata orang tua. Itu yang. Dengan satu pengertian yang mungkin lebih umum di dalam agama Bapak yang lama, yaitu mendapatkan pahala. Jadi artinya itu sebagai tabungan yang satu waktu nanti bisa memberikan dampak kepada Bapak. Betul. Kalau mendapatkan pahala kan yang terima kan Bapak sendiri kan. Bapak yang lakukan bukan saya gitu. Nah, terus pada titik mana di dalam istilahnya kebingungan Bapak, ketakutan Bapak, terus hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, apa mungkinkah sholat ini bisa membawa saya bisa menghapus dosa saya, bisa membawa saya ke surga. Nah, pada titik mana Pak, Bapak akhirnya mulai mengalami kuasa Tuhan Yesus gitu? Ya, saat itu adalah saat yang mungkin tidak pernah saya lupakan ya Pak. Saya pulang dari musola, setelah selesai sholat maghrib itu, saya duduk di teras. Di kampung kami itu hampir semua orang lah punya rumah dan ada terasnya, dan di teras itu ada meja kecil dan ada tempat duduk gitu. Nah, saya duduk di teras itu, ada teman saya dua, itu teman akrab ya. Di kampung kami itu enggak peduli Kristen atau Muslim atau apa, itu
berteman itu akrab sekali. Akrab. Ya, sehingga pada saat saya duduk masih pakai sarung, masih pakai peci, ya itu ada teman yang lewat itu 2 orang. Mau kemana? Dia ceritakan mau kemana? Mampir dulu, ya, ngobrol dulu sebentar. Nah, singkat cerita kita ngobrol di teras itu. Orang kampung itu Pak. Ya. Gimana Pak? Ya, dimatiin aja dulu Pak. Ya. Mungkin bisa di silent aja dulu Pak. Bisa nggak? Silent. Oke. Nah, gini teman-teman saya lanjutkan. Pada saat saya ngobrol dengan teman-teman itu, kalau di kampung kami itu tidak orang tua, tidak anak muda, kalau ketemu teman itu pasti dibuatkan minuman. Nah, di kampung kami itu terkenal dengan kopi. Ya. Punya kebun kopi sendiri-sendiri. Ya. Apalagi ada pisang goreng. Iya pasti. Itu pasti ada temennya pasti ya. Atau itu apa pohong atau pisang itu pasti ada lah. Setiap sore itu pasti ada. Nah, ketika kita minum kopi sambil ngobrol itu, nah saya ditanya oleh satu teman, ini memang teman yang satu saya kenal, tetapi teman yang ini saya nggak kenal. Kan itu temannya teman saya ini. Ngobrol dan ngalong ngidul gitu. Saya ditanya, dari mana? Dari musola dan cerita akhirnya cerita. Oh, nah akhirnya cerita ini, akhirnya si teman yang baru ini bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang anugerah Tuhan. Nah, tentang anugerah Tuhan ini terngiang di dalam telinga saya dan juga terpikir dalam pikiran saya. Nggak ngerti saya anugerah itu apa. Sama sekali saya tidak ngerti anugerah itu apa. Mungkin belum pernah dengar bahasa. Iya betul. Nah, yang namanya anugerah itu apa? Nah, akhirnya dia ngomong bahwa aku mau ada acara sih ini. Kalau mau yang ngobrolnya nanti disambung besok atau kapan. Oke. Nah, itu. Sehingga cukup di dalam anugerah itu. Nah, semalam ini di pikiran saya itu terngiang anugerah. Kata anugerah diceritakan itu terngiang. Sehingga saya tetap jalankan apa namanya syariat agama saya. Nah, tidak bisa saya ketemu dengan teman yang baru itu besok atau lusa karena ternyata anak teman dari kampung yang berbeda. Nah, akhirnya seminggu berikutnya kita ternyata bisa ketemu lagi. Ngobrol lagi dengan saya minta kepada dia, coba tolong ceritakan anugerah itu apa sih sebetulnya. Ya, ternyata anugerah itu adalah sesuatu yang saya manusia ini tidak bisa meraihnya dengan cara-caranya sendiri. Tuhan memberikan dengan caranya. Ya, dengan caranya. Dan dia memberikan penjelasan yang saya tidak tahu. Ini anak muda yang buat saya mengagumkan lah. Ini seusia saya bisa memberikan penjelasan agamanya begitu luar biasa. Sehingga saya sepertinya, kalau selama ini saya melakukan syariat agama saya dengan rasa takut, kalau saya tidak melakukan akan dapat hukuman, kalau saya tidak bisa melakukan dapat sanksi. Tapi kalau saya bisa melakukan sesuatu, saya mendapatkan ganjaran, hanya itu, sebatas itu saja. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa yang membayangi saya selama ini? Apakah sudah diampuni oleh Tuhan dengan cara yang saya lakukan? Padahal kalau saya memberikan imajinasi saya sendiri ini, surga itu bagaimana, manusia itu bagaimana, Pak? Waktu itu ya masih muda itu. Surga itu untuk diraih manusia rasanya kok nggak bisa ya. Untuk digapai, dicapai oleh manusia itu dengan cara-caranya sendiri tanpa cara-cara yang dari atas turun ke bawah, rasa-rasanya tidak bisa, Pak. Waktu itu sudah punya pemikiran seperti ini. Terus saya minta penjelasan yang semakin detail dari teman itu. Semakin detail dia ceritakan. Nah, saat itu sekali lagi buat saya itu bukan suatu kebetulan kalau saya kenal orang ini. Saya mendapatkan pencerahan. Saya tidak saya lakukan syariat itu. Syariat agama saya. Agama lama Bapak tetap dikerjakan. Tetap saya kerjakan. Tapi ini mempengaruhi
cara berpikir saya. Apa yang dijelaskan dengan kepercayaan yang berbeda ini mempengaruhi cara berpikir saya. Nah, sehingga saya akhirnya ngomong dengan orang tua, Pak, waktu itu ya. Ngomong dengan orang tua, Pak, saya ini punya teman seperti ini, saya ceritakan. Ya, orang tua saya tidak jawab. Orang tua saya itu tidak banyak bicara ya. Pokoknya kamu lakukan ibadah yang baik. Lakukan syariat agama yang baik. Kebaikan bukan kata orang. Kebaikan bukan kata orang. Tapi kebaikan tuh perilaku hidupmu di hadapan Tuhan. Tapi yang tetap mengganggu saya, perilaku hidup saya ini apakah bisa menukar atau menggantikan hukuman yang seharusnya saya terima karena dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu tetap menjadi masalah buat saya waktu itu. Nah, ini akhirnya kisah yang berbeda saya akan ceritakan, tetapi masih dalam perjalanan rohani saya. Saya belum mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saya masih melakukan syariat agama lama saya. Kebetulan ada saudara saya dari kota yang sudah bekerja itu Muslim juga. Dan orang tua saya berkata bahwa gimana adikmu kalau misalnya di kota ada pekerjaan, mau dibawa aja ke kota biar bekerja di kota. Di sini hanya bantu-bantu sebagai seorang petani ya. Nanti terbatas pengalamannya. Oh ya, akhirnya singkat ceritanya dibawa ke kota lah. Saya dibawa ke kota untuk bekerja bersama kakak sepupu saya. Kamu ikut saya saja di sini. Nanti kalau pada saat ada pekerjaan kamu bisa saya beritahu. Dan singkat ceritanya saya bekerja akhirnya melamar di dalam sebuah instansi di mana saudara saya ini bekerja. Dan singkat ceritanya sekali, ini saya akhirnya diangkat sebagai karyawan pegawai di situ sampai akhirnya mendapat label sebagai pegawai negara. Gitu. Dan karena kakak saya ini juga orang yang taat beragama. Taat beragama. Tapi saya di pekerjaan ini punya teman-teman yang macam-macam. Saya seringkali bisa ngobrol dengan teman A, teman B, share. Nah, singkat ceritanya ada teman yang itu adalah orang Kristen. Dia bisa cerita, oke, kalau kamu misalnya mau punya penasaran yang belum terjawab, bagaimana kalau satu saat ikut saya ketemu pendeta saya. Nah, saya takut, Pak, waktu itu ya. Waktu itu takut ketemu pendeta. Wah, gimana saya bukan orang Kristen ketemu pendeta ya. Karena iman berbeda. Yang berbeda. Sehingga tapi penasaran saya ini terus mengganggu walaupun saya tetap melakukan syariat, kegiatan agama. Tetap melakukan. Jadi sebentar, Pak. Teman-teman, saya jelaskan dulu sedikit ya. Yang dimaksud dengan anugerah itu adalah pemberian Tuhan, bukan pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita. Jadi dianugerahkan, diberikan kepada kita, diserahkan kepada kita. Nah, pertanyaan kata-kata itulah yang mengganggu Bapak Musa pada waktu itu. Kok ini anugerah? Sementara yang dikerjakan oleh Pak Musa adalah dia bekerja dengan usaha sendiri, berjuang, ya, misalnya lakukan sholat, puasa, dan syariat-syariat yang lain. Itu kan menurut pemikiran Pak Musa adalah itu upaya usaha manusia atau pekerjaan yang dia lakukan. Nah, ini menjadi berbenturan dengan pikirannya, apakah iya dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia bisa menghapus dosanya? Kira-kira seperti itu, betul, Pak? Pak, betul. Oke. Jadi teman-teman jelas dulu bahwa yang dimaksudkan dengan anugerah itu pemberian Tuhan, bukan hasil pekerjaan kita, ya. Jadi dianugerahi, diberikan kepada kita. Oke, silakan dilanjutkan, Pak. Oke, Pak. Setelah saya betul-betul dipertemukan dengan pendeta ini, saya mendapatkan penjelasan-penjelasan dari pendeta ini. Saya tidak berjanji untuk jadi orang Kristen. Tidak berjanji? Tidak berjanji jadi orang Kristen. Karena
untuk meninggalkan kepercayaan itu tidak mudah, Pak. Betul. Iya. Bahkan mustahil. Kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin. Iya, betul. Saya meninggalkan kepercayaan itu tidak mudah, tetapi saya tidak berjanji untuk meninggalkan kepercayaan lama dan jadi orang Kristen. Iya. Tapi saya mengatakan kepada pendeta ini, oke Pak, saya terima kasih sekali dengan penjelasan-penjelasan Bapak. Saya akan renungkan. Oke. Saya akan pikirkan. Iya. Dan mungkin saya akan belajar untuk semua yang disampaikan Bapak itu. Iya. Dan akhirnya, enggak apa-apa, nanti kalau misalnya mau ketemu saya, silakan langsung ketemu atau lewat Mas yang itu. Yang memperkenalkan. Iya, tadi yang memperkenalkan. Oke Pak, satu saat tanpa sepengetahuan teman saya coba datang sendiri. Supaya saya tidak dilihat oleh teman saya itu. Karena ada rasa malu juga. Iya, betul. Karena ada rasa malu. Jika saya datang ke pendeta itu secara langsung. Secara langsung. Oke. Sehingga pada saat itu saya didoakan. Awalnya saya didoakan. Bapak nggak sadar itu sebetulnya mempercepat proses Bapak ketemu Tuhan. Dan akhirnya di akhir perjumpaan saya dengan pendeta itu, Pak, saya mengambil sebuah keputusan. Oke Pak Pendeta, mulai hari ini saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Luar biasa. Dengan penjelasan Bapak bahwa dosa itu tidak bisa diampuni oleh siapapun kecuali yang datang dari surga turun ke dunia. Amin. Ya, itu yang membuat saya, kalau selama ini saya adalah usaha sendiri. Tapi ini ada yang sudah datang dari surga menawarkan dirinya untuk menjadi juru selamat. Ya. Sehingga saya terima pada saat itu. Waktu itu sore hari, saya pulang dari kerja, saya langsung datang ke tempat kediamannya. Saya ambil keputusan itu. Dan saya setelah itu, sekarang yang akan saya ceritakan kesaksian saya ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, kalau sekarang dikatakan pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. Saya ceritakan kepada Pak Yusuf dan juga saudara-saudara yang lain bahwa pekerjaan Tuhan setelah diterima itu luar biasa. Saya ceritakan bahwa saya ini terlahir sebagai orang yang sangat amat minder berjumpa dengan orang. Begitu ya. Sampai seperti ini. Ketika saya masih dengan orang tua saya, kalau saya di kamar, orang tua saya ada tamu, saya tidak akan berani keluar rumah keluar dari kamar sebelum sebelum tamu saya ini, tamu bapak saya ini pulang. Pergi. Iya. Karena rasa minder itu. Rasa minder. Ketemu orang itu, wow. Itu boleh tahu apa penyebabnya, Pak? Kok bisa punya rasa minder yang sangat besar gitu? Itu kisah klasik di Pulau Jawa, Pak. Oh gitu. Iya, ini kisah klasik di Pulau Jawa. Karena saya ini dilahirkan dari keluarga yang anak pertama itu meninggal dunia. Anak pertama meninggal dunia. Oke, terus? Anak kedua meninggal dunia. Terus anak ketiga ini saya. Ya, anak ketiga ini saya. Nah, pada saat saya lahir, setelah dibersihkan oleh di desa itu dukun bayi, dukun beranak. Setelah dibersihkan, itu ada, kalau di desa itu cikrak ya. Kalau di sini apa ya bahasanya? Itu alat untuk membuang sampah. Bayi saya itu dibuang ke tempat sampah. Nah, itu kemungkinan sangat besar yang mempengaruhi perkembangan mental saya. Ya, kalau sekarang saya mulai mengerti, Pak, itu sangat mempengaruhi sekali pertumbuhan mental. Sehingga pertumbuhan anak-anak sampai remaja itu mindernya minta ampun. Pokoknya nggak minder aja kalau ketemu orang. Iya. Jangankan ngomong seperti sekarang, ngomong dengan Pak Yusuf berdiri di depan orang. Ketemu orang harus nyimpang. Iya. Jangan-jangan saya nanti ditanya, nggak mau saya ditanya. Lebih baik saya menghindar saja. Nah, itu Pak. Tetapi karya Tuhan sekarang ini saya rasakan. Mulai saat saya terima Tuhan Yesus pada saat itu. Karya Tuhan itu luar biasa. Sepertinya rasa minder itu tidak begitu lama ya. Itu bisa hilang.
Ya. Seperti saya menjadi orang yang berani berbicara di depan umum atau berhadapan dengan orang lain, bahkan ngobrol dengan orang yang di atas saya. Kalau dulu dengan pimpinan di dalam pekerjaan itu ya, kalau menghadap lantai, sekarang bisa berhadapan. Oh, luar biasa teman-teman. Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Jadi semua yang tertulis itu teraktualisasi, menjadi nyata di dalam hidup kita. Ini Tuhan itu bukan huruf-huruf yang dimasukkan dalam buku, ditulis dalam buku, bukan. Tapi firman itu adalah kebenaran. Jadi semua yang ditulis di sini itu menjadi nyata. Kalau kita percaya Dia, kalau kita mau menerima kebenaran. Nah, apa yang disaksikan oleh Pak Musa itu benar-benar adalah sebuah kehidupan nyata. Beliau yang tadinya begitu minder, begitu Tuhan Yesus masuk dan hadir di dalam hidupnya, rasa mindernya hilang. Pergi entah kemana. Dan tidak pernah balik lagi, Pak. Tidak pernah balik sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, itulah mujizat, itulah kuasa Tuhan Yesus yang sangat nyata. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, begitu luar biasa orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke Pak, kita lanjut lagi. Nah, terus apa lagi yang terjadi di dalam hidup Bapak? Masih ada karya Roh Kudus yang luar biasa. Nah, setelah saya percaya Yesus itu, Pak, karena saya sudah tidak minder berhadapan dengan orang, itu justru sekarang ada karya yang berbeda dalam hati saya. Ketika saya mengerti orang itu belum percaya Yesus, itu rasanya di dalam hati ini merasa sedih, Pak. Kasihan orang itu. Bagaimana caranya saya bisa bercerita tentang Yesus kepada orang itu? Dan saya sebatas kemampuan saya, pengenalan saya atas cerita pengajaran dari pendeta, dari teman, itu saya coba ngobrol dengan orang. Ketika saya ceritakan seperti saya cerita seperti ini kepada orang lain. Sekarang saya percaya Yesus dan hidup saya mengalami sebuah perubahan. Dan ketika saya berjumpa dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, sedih hati saya. Kepengen cerita tentang Yesus kepada orang itu, walaupun orang itu nanti menerima atau tidak. Saya perlu bercerita. Dan singkat ceritanya Pak, apa sih sebetulnya yang perlu saya persembahkan kepada Tuhan supaya saya bisa bercerita tentang Yesus kepada banyak orang? Firman Tuhan berkata di dalam Korintus, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Apa artinya ciptaan baru? Perasaannya pun menjadi baru. Kalau tadinya Pak Musa hidup dengan kemasabodohan, tetapi begitu Tuhan Yesus masuk di dalam hidupnya, dia mulai punya rasa ingin berbagi, perasaannya menjadi baru. Dia ingin cerita kepada siapapun, karena perasaan itu bukan perasaan seorang manusia, artinya perasaan Tuhan di-share sedikit, dimasukkan ke dalam hidup kita, sehingga kita ingin berbagi kepada orang lain. Kita ingin supaya orang lain juga diselamatkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Musa. Dia merasa sedih. Ini orang mau kemana? Ini orang pasti masuk neraka. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Nah, itulah perasaan itu yang berkembang. Dan mulailah Pak Musa ingin berbagi kepada siapapun, terlepas orang mau terima atau tidak, yang penting rasa kasihan, rasa cinta itu muncul di dalam hidup ini, bukan emosi yang muncul, bukan kebencian, bukan iri hati, bukan menghalalkan darah orang, bukan ingin melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tapi ingin menyelamatkan orang lain. Oke Pak, bisa dilanjut lagi Pak Musa. Nah, setelah pendeta mengatakan persembahan hidup yang baik adalah persembahan hidupmu sendiri. Dan itu merupakan sebuah pergumulan besar buat saya, Pak. Karena saya
ini masa depan saya pertaruhkan kan. Ya, saya sudah punya masa depan yang ya cukup baiklah. Saya sebagai seorang pegawai dan untuk masa depan sekian tahun akan menikah. Kalau menikah itu kan mesti harus ada persiapan. Tetapi bagaimanapun juga di dalam pergumulan itu mesti harus ada sebuah keputusan. Keputusan. Kan dalam kehidupan seseorang itu pada saat mengalami sebuah pergumulan kan seperti ada di dalam jalan simpang, Pak. Betul. Iya, ada dalam jalan simpang. Saya harus ke kanan atau ke kiri. Iya. Nah, pada saat itu tengah malam saya berdoa, Tuhan hadirkan kuasa-Mu dalam hidupmu yang menuntun aku ke dalam sebuah keputusan yang tepat, yang tidak salah. Nah, ketika itu saya mengambil keputusan. Saya mengambil keputusan, ya, saya akan tinggalkan semua sekuler saya atau pekerjaan saya. Dan saya akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Luar biasa. Tapi dengan catatan Tuhan. Ya, dengan catatan. Ini saya ceritakan apa adanya supaya saudara semua tahu persisnya. Saat itu saya seorang yang kelihatan ganteng, gagah, tetapi sekarang juga masih ganteng. Tetapi penyakitan. Punya penyakit yang tidak diketahui orang lain. Penyakit apa tuh, Pak? Ya, ini saya saya punya penyakit yang kira-kira waktu itu sudah kronis. Gitu ya? Iya. Penyakitnya menjijikkan sih sebetulnya. Penyakitnya adalah ambeien. Ambeien yang sudah kronis karena setiap pagi itu ketakutan itu muncul pasti. Karena ketika mau ke belakang, karena kalau mau BAB itu, ya Pak, itu rasanya takut. Sakit, itu sudah keluar. Saya mesti diawali dengan berdarah-darah mengawalinya. Dan harus dubur ini harus keluar dan tidak akan bisa kembali kalau tidak dikembalikan. Itu buat saya menakutkan, ya memalukan sekali. Ini menjadi pergumulan pada saat saya mengambil keputusan untuk tinggalkan semua pekerjaan saya dan juga akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya ngomong sama Tuhan, tapi ada catatannya Tuhan. Saya akan mengabdikan hidup saya kepada Tuhan kalau tidak ada gangguan. Yaitu gangguannya penyakit ini. Kalau dalam waktu Tuhan tak beri waktu 3 hari ya. Kalau dalam jangka waktu 3 hari ini penyakit saya sembuh tanpa obat, tanpa apapun, saya akan betul-betul serahkan hidup saya kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Itu malam hari, Pak. Malam hari, Bapak buat istilahnya doa malam itu. Doa. Memang saya sejak agama lama doa malam biasa ya. Setelah jadi orang percaya Yesus doa malam juga. Nah, pada saat pagi hari itu sudah sesuatu yang menakutkan lagi akan tiba, nanti akan keluar kondisi yang semula terjadi lagi kondisi sebelumnya. Akan berdarah-darah dan akan sesuatu itu akan muncul. Tetapi ketika saya melakukan di pagi hari itu, BAB. Iya, ketika saya masuk kamar mandi, seperti telinga saya mendengar suara. Tidak 3 hari. Hari ini saya akan buktikan. Aku akan buktikan. Oh, haleluya. Sampai sekarang saya merinding, Pak, kalau berbicara itu. Pagi ini, kamu tidak usah menunggu 3 hari. Pagi ini akan aku buktikan bahwa aku hidup, akan aku sembuhkan kau. Oh, haleluya. Kembali lagi teman-teman. Ini firman. Ini kebenaran. Ya, Tuhan Yesus berkata, akulah penyembuhmu. Akulah penolongmu. Akulah Tuhan yang sudah membayar semua penyakitmu. Nah, firman ini kalau kita pegang dan kita percayai, itu akan terjadi dan akan mengubahkan hidupmu. Makanya di dalam Matius 11 ayat 28 firman Tuhan, ini sekali lagi ini kebenaran teman-teman. Ini bukan huruf-huruf yang dibukukan menjadi setebal ini, bukan, ini firman. Ini pikiran Tuhan. Ini hati Tuhan ditulis di dalam buku supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan marilah kamu, Matius 11 ayat 28. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya. Kalau dia perkataan manusia, dia akan bilang begini, marilah kamu orang-orang Kristen. Itu kelompok. Itu Tuhan satu kelompok. Dia bukan Tuhan kalau satu kelompok. Tuhan yang benar itu Tuhan semua kelompok.
Tuhan lintas agama, lintas budaya, lintas negara, lintas dompet, lintas pendidikan, lintas semua, ya. Mau gemuk, kurus, tinggi, pendek, bantet dan segala macam, dia Tuhan semuanya, ya. Jadi dia mengasihi semua orang. Dia cinta semua orang. Makanya dia berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ini tidak bisa dibantah, ini Tuhan. Dia mengasihi semua manusia, ya. Kalau dia Tuhan pengelompokan hanya satu kelompok, satu golongan, dia bukan Tuhan, teman-teman. Ya, kalau misalnya dia berkata, marilah kamu yang dompet tebal, nah itu bukan Tuhan itu. Misalnya dia berkata, marilah kamu yang cakep-cakep, nah itu bukan Tuhan. Ya, marilah kamu yang yang itu bukan Tuhan. Tapi marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ini artinya semua manusia, siapapun yang letih, lesu, dan berbeban berat, artinya manusia yang sedang menderita, Tuhan akan bantu kita. Manusia yang sedang menderita, Tuhan akan tolong kita. Oh, luar biasa sekali. Jangan berlama-lama, teman-teman. Kita punya waktu sangat singkat. Ya, artinya hidup manusia itu siapa yang tahu? Siapa tahu Anda besok sudah meninggal. Siapa tahu Anda besok sudah mati. Ya. Tapi kalau Anda sudah percaya Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan gelisah hatimu. Ya, Pak Musa tadi gelisah sekali. Takut sekali. Besok setiap kali berhadapan dengan toilet, ketakutannya luar biasa. Tapi Tuhan Yesus, dia firman yang berjanji. Dia kebenaran. Semuanya dibuktikan. Oke Pak, lanjut lagi Pak. Ya. Terus gimana Pak? Setelah saya mendengarkan, tidak 3 hari seperti yang kamu katakan, tetapi pagi ini aku akan buktikan. Ya. Betul. Ketika saya mulai jongkok itu, tidak ada keluar darah. Tidak ada keluar darah. Ya. Dan tidak keluar seperti biasanya. Hanya keluar kotoran-kotoran. Wah, itu sukacita yang luar biasa buat saya. Saat itu sukacita yang, wah, Tuhan, Kau adalah Tuhan yang betul-betul hidup. Tuhan yang betul-betul menyembuhkan penyakit. Amen. Dan Engkau yang menanggung penyakitku. Amen. Dan hari itu Tuhan, aku betul-betul menyerahkan hidupku pada Tuhan. Dan singkat ceritanya, akhirnya dari Jawa Timur saya hijrah ke Jawa Tengah untuk sekolah. Ya, sekolah, dan akhirnya saya menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Saya sudah memuridkan 5 pendeta yang saya muridkan karena sesuai dengan panggilannya menjadi hamba Tuhan seperti saya. Sudah ada 5 orang yang sudah jadi hamba Tuhan juga, dan sudah. Tentu tidak lepas dari para murtadin Pak. Oh iya pasti, iya. Luar biasa sekali. Iya. Terus mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit reaksi orang tua bagaimana Pak? Kan orang tua dari iman yang berbeda nih. Oh iya, mungkin tadi saya lupa secara kronologisnya, tetapi pada saat saya sudah mengerti karena diberitahu oleh kakak sepupu saya, ya sekarang anaknya sudah jadi orang Kristen. Dan saya ketika pulang, saya hanya disampaikan pesan oleh orang tua saya. Pokoknya kalau kamu mempunyai keyakinan, lakukan keyakinan itu dengan benar dan tepat seperti yang diajarkan. Ya, luar biasa. Itu yang pesannya, dan saya sampai saat ini melakukan dengan benar. Ya, puji Tuhan teman-teman, sesuatu yang luar biasa telah terjadi di dalam seorang Bapak Musa, sehingga bagaimana dia mengalami kuasa Tuhan Yesus. Ya, kami mengasihi siapapun Anda. Kami hadir, kami berbagi, kami sharing tentang apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Bukan supaya orang Kristen bertambah banyak, tapi supaya Anda bisa masuk surga, supaya Anda bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar, supaya Anda bisa pulang ke rumah Bapa di surga. Karena dengar baik-baik, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita memanggil Dia Bapa di surga? Ini adalah sebuah kebenaran. Ya. Ini bukan soal tentang pemahaman secara lahiriah yang selalu dikait-kaitkan dengan seks, dengan rumah sakit, dengan bidan dan lain-lain. Ini bukan seperti itu. Kita dikatakan anak Tuhan itu karena benihnya itu dari Tuhan. Ya,
Saya punya anak. Kenapa dikatakan anaknya Yusuf Manubulu? Karena benihnya dari saya. Benihnya dari saya. Ya. Nah, kalau kita disebut anak Tuhan, maka benihnya itu dari Tuhan. Coba tanyakan dirimu, tanyakan pikiranmu. Benar enggak benihnya itu dari Tuhan? Ya. Benih sesungguhnya itu dari Tuhan. Makanya kita ini disebut anak Tuhan. Cuma setan datang menyesatkan pikiran manusia. Setan berkata, mana mungkin Tuhan punya anak? Mana mungkin Tuhan punya anak? Itu setan bodohi kita. Kita ini semua anak Tuhan. Cuma karena kebodohan kita, karena kedurhakaan kita, karena dosa-dosa kita, karena kita orang-orang durhaka, sehingga kita tidak pernah mengakui itu. Kita dibodohin setan, kita malah berkata, mana mungkin Tuhan punya anak? Kapan Tuhan melakukan seksnya? Mana istrinya? Ini pikiran-pikiran yang disesatkan. Ini setanlah yang menyesatkan hidup manusia. Sekarang saya mau bertanya kepada kita. Apakah engkau mengakui bahwa benih itu semua berasal dari Tuhan? Kalau kita manusia mengakui benih itu berasal dari Tuhan, maka kita ini semua anak Tuhan. Nah, bagaimana supaya menjadi anak Tuhan? Kita harus dipulihkan dulu hubungan dengan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah yang tadi dialami oleh Pak Musa, bagaimana dia mengalami anugerah Tuhan di dalam hidupnya, dia mau menerima, dia mau dicelikan, dia mau dicerahkan, dia mau diterangi, sehingga dia mulai sadar bahwa semua kegiatan-kegiatan agamawi tidak mungkin bisa menyelamatkan. Ya, karena itu usaha manusia. Itu usaha manusia, teman-teman. Tidak mungkin bisa menyelamatkan. Usaha apa yang bisa dilakukan manusia yang bisa menyelamatkan dirinya? Manusia sejak kecil saja sudah jago berbohong, sudah pintar berbohong, berdusta, ya. Manusia sejak dia mulai bisa ngomong, itu pintar sekali berbohong. Tidak perlu diajarin itu. Tidak perlu ada pendidikan khusus, sekolah khusus berbohong. Itu tidak perlu. Tapi manusia semua pintar berbohong. Kenapa? Karena manusia dikuasai setan. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa dibebaskan? Tuhan harus datang dan hadir di dalam hidup kita. Maka setan itu akan dilepaskan, diputuskan dari dalam hidup kita. Selama Anda hidup di dalam kenajisan, Anda hidup dengan berbohong, dengan munafik, iri hati, kebencian, marah, emosional, cabul, pikiran kotor, ya, niat-niat jahat, Anda tidak mungkin bisa pulang ke surga. Oleh sebab itu dosa-dosamu harus diampuni, dosa-dosamu harus disucikan dulu. Sama seperti yang terjadi dengan Pak Musa. Kegiatan syariat itu tidak mungkin bisa menghapus dosa kita. Itu pekerjaan manusia. Itu upaya kita, mana mungkin bisa menghapus itu. Ya, karena habis kita melakukan kegiatan-kegiatan agama, kita berbuat dosa lagi. Betul tidak, Pak Musa? Itu loh. Ya. Itu kan sudah mengakar, sudah mendarah daging di dalam hidup manusia. Kita habis melakukan syariat, kegiatan, kita buat dosa lagi. Betul nggak, Pak? Iya. Ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Anugerah Tuhan masih ada. Masih tercurah buat siapapun Anda. Biarkan dirimu untuk menerima anugerah itu. Jangan menghalang-halangi kebaikan Tuhan. Jangan menolak Tuhan di dalam hidup ini. Jangan berkata, kita bisa selamat. Nggak mungkin Anda bisa selamat. Hidupmu kotor. Kalau Tuhan Yesus tidak masuk di dalam hidup manusia, hidupnya kotor dan najis. Nah, pada kesempatan ini, kita diberkati dengan luar biasa. Terima kasih, Pak Musa, atas kesaksian yang sangat luar biasa pada saat ini. Bapak mungkin bisa menyampaikan 1-2 kata bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Silakan, Pak, supaya mereka juga bisa mendapatkan anugerah yang sama seperti apa yang Bapak sudah alami. Iya. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, melakukan sesuatu karena sudah dibebaskan dari dosa. Sehingga perlu melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi kalau orang lain itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan ganjaran. Tetapi bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya sudah disediakan. Sehingga
seperti kerjakanlah keselamatan yang aku sudah berikan kepadamu. Kerjakanlah penebusan yang sudah aku kerjakan kepadamu. Sehingga ketika saya melakukan sesuatu sampai mempersembahkan hidup saya ini, karena Tuhan sudah mempersembahkan yang terbaik buat saya. Itu Pak Yusuf. Ya, luar biasa sekali ya. Teman-teman, kami mengasihi siapapun Anda. Apapun agamamu, apapun kondisimu, apapun backgroundmu, mau dompet tebal, dompet tipis, mau dompet kosong, kami mengasihi Anda semua. Kami berdoa, kiranya anugerah Tuhan Yesus turun di dalam hidupmu. Biarlah kita semua bisa pulang ke surga, karena firman Tuhan berkata dengan tegas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Oke? Jangan berlama-lama, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.